Baik, saya langsung saja. Jadi bidang keagamaan dan kependudukan nanti bidang ini Pak War ya. Jadi programnya 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Kita mulai ada 2 bidang yang tidak bisa digabung sebenarnya, keagamaan dan kependudukan. Jadi saya bagi 2, keagamaan itu yang pertama Natal Dayak. Satuannya itu 1 kali, biaya itu kita estimasikan 50 juta, jadi totalnya 50 juta. Waktu 1 Januari sampai 31 Januari 2024. Ya. Sasaran masyarakat Dayak Kecamatan Pontianak Barat. Nah, keterangan bagaimana mengisinya nanti itu urusan kita bersama lah. Kemudian yang kedua Pasca Dayak. Itu satuannya 1 kali, biayanya juga 50 juta, total 50 juta, waktu antara 1 April sampai 31 Mei 2024. Karena pasca ini bisa kita panjang ya, 50 hari. Jadi sama masyarakat Dayak Kecamatan Pontianak Barat. Mengapa Natal dan Pasca ini harus kita rayakan? Natal itu sebenarnya perayaan terbesar itu Pasca sebenarnya. Nah, jadi mungkin harus dirubah paradigma berpikir kita bahwa Pasca itulah yang terbesar. Nah, kita mengajari masyarakat Dayak itu. Nah, nanti kalau memang mau gawai itu antara 1 April sampai 31 Mei lah kita pikirkan ya. Atau digabung dengan rangkaian Pasca ini biar sinkron saja. Karena di beberapa daerah juga seperti itu. Kalau di Kapuas Hulu, kemudian di beberapa tempat bahkan sudah ada namanya liturgi untuk gawai dan pasca disamakan. Kemudian yang ketiga, ini ziarah rohani Dayak. Ini maksudnya itu adalah sasarannya khusus pengurus dan keluarga Dat Pontianak. Jadi artinya kita mulailah. Jadi 2 kali biayanya 25 juta per item, jadi total 50 juta. Itu Mei 2024 dan Oktober 2024. Kemudian yang keempat, ibadat atau misa Dayak. Karena ada keinginan untuk misa Dayak atau ibadat Dayak itu saya coba pikirkan itu 10 kali. Karena 2 kalinya dipotong Pasca dan Natal Dayak ya kan. Jadi tidak mungkin kita adakan itu sebulan sekali. Artinya yang bisa dilakukan sekarang itu jangka pendek itu adalah homilinya yang berbahasa Dayak. Karena kalau kitab sucinya itu belum ada, itu belum bisa. Karena itu harus ada nihil obstat dan imprimatur dari keuskupan setempat minimal dan harus ke KWI. Jadi yang bisa itu adalah homilinya. Homili. Kalau untuk dalam nama Bapa dan Putranya itu memang harus izin dari Komisi Liturgi KWI. Nah, yang sudah ada itu ya di Sarawak, di Bidayu, ya, atau izin uskup setempat boleh, ya. Kalau misalnya mau nyangahat atau di tengah itu pernah dilakukan oleh Monsinyur kok. Nah itu boleh. Nanti, ya silakan kalau yang Kristen Protestan juga. Kalau yang lebih terbuka sih Kristen Protestan nantinya ibadatnya itu, karena mereka bisa improvisasi sendiri. Kalau Katolik ini semuanya harus ada otoritas izin dari uskup setempat. Memang ada biayanya, itu hanya estimasi saja 5 juta. Itu mungkin ya, biasanya setelah misa Dayak ini orang Dayak ini suka makan-makan mungkin. Ya kue lah, apalah kan begitu. Makan manusia nanti. Itu udah urusan berbeda. 1 kali kegiatannya itu 5 juta, jadi totalnya 50 juta. Memang agak berat sih di sini. Berikutnya ada program yang memang tidak bisa lagi kita pungkiri, itu namanya moderasi beragama. Karena salah satu indikator moderasi beragama itu adalah menghargai nilai-nilai budaya setempat. Jadi DAT ini bagian dari moderasi beragama sebenarnya. Ini program pemerintah yang memang harus digalakkan. Ya. Memang ini kegiatannya 12 kali, bentuknya apa nanti? Sarasehan, seminar, Oka Karya. Itu silakan kita akan pikirkan.
Ya, saya ambil patokan 5 juta itu plus kita mungkin beberapa orang ya per kecamatannya, sehingga ya kegiatannya memang 12 kali, itu 5 kali 12 60 juta. Kemudian keenam, ini melawat ke lapas pria atau lapas wanita atau lapas anak atau rutan. Tadi Pak Aidi masukkan karena ini bagian dari kita. Ya, kita harus paham juga banyak orang-orang Dayak juga masuk ke tempat ini. Ada 4 lapas itu. Lapas pria di Sungai Raya, lapas wanita itu di Kakap, lapas anak itu di depan rumah sakit Terminal Sudarso, kemudian rutan itu di Sungai Raya Dalam. Nah, itu ada biayanya, itu biasanya ya kita bawalah makanan ya. Ya, itu 2 juta, itu diharapkan nanti minimal 3 bulan kita ke setiap ini ya. Berkunjung ya. Sungai Raya Dalam, di rutan. Dia ada 4 memang tempatnya. Nah, kalau yang anak itu yang di Sudarso, terminal. Kalau yang Kakap itu khusus perempuan. Hanya perempuan, udah dipisah sekarang. Sedangkan yang pria, yang dewasa itu di Sungai Raya. Nah, jadi biaya per sekali ini 2 juta, itu khusus kita berikan paket-paket lah ke mereka. Minimal dulu mereka itu butuh sabun, butuh, kalau makanan tuh tidak terlalu penting bagi mereka. Sabun, kemudian odol, ya pokok kebutuhan untuk mereka sehari-hari. Baik. Total memang besar, itu 284 juta. Jangan melihat nilainya, ini nilainya bisa kita capai kalau kita memang mau benar-benar mengadakannya. Kemudian bidang kependudukan, nah ini data Dayak. Kata Dayak ini saya tadi sepakat, kita harus bagi ke 4 kelurahan. Kita tidak bisa lagi bilang ini Dayak Ahe, Dayak Bekati, Dayak Benyadu. Kita per kelurahan sajalah, desa. Dayak Sungai Beliung, ya kan? Itu kelurahan Sungai Beliung. Mendatanya berapa kali? 12 kali, itu biayanya 200. Yang mendatanya juga memang harus kita kasih biaya, enggak mungkin datang ke RT-RT lalu dikasih biaya kan. Jadi 12 kali itu dalam waktu tempo 1 Januari sampai 31 Desember 2024, itu sekali pendataan ya itu 200.000 lah. Bisa berdua lah minimal. Kalau sendiri kasihan nanti. Karena mengorek keterangan untuk Dayak ini agak sulit ya, lama kita cari. Kemudian Dayak Sungai Jawi Luar, begitu juga 12 kali. Kemudian Dayak Sungai Jawi Dalam, lalu Dayak Palima, karena hanya 4 kelurahan di sini. Nah, kita sepakat begitulah. Sulit kita nanti kalau bilang ini mau data Dayak apa gitu ya kan? Nanti yang campuran gimana begitu? Ya udah pakai kelurahan saja. Kita sepakat di forum ini karena kita di Pontianak Barat ya pakai kelurahan saja kan. Di sana juga sama mah kayak Dayak Bengkayang itu kan banyak juga. Dayak Landa banyak juga. Ya kita pakai daerah saja. Baik, selanjutnya nah ini yang kedua data Dayak peragama. Nah ini memang agak sedikit butuh kemampuan lah nanti kita. Per agama itu juga kita akan data. Ada Dayak Islam, itu 12 kali juga. Berikutnya Dayak Kristen, ya yang Kristen Protestan. Kemudian Dayak Katolik, lalu Dayak Hindu, Dayak Buddha, Dayak Konghucu, kemudian Dayak aliran kepercayaan. Kita tidak tahu, mungkin dia ngakunya agama, tapi dia udah balik lagi ke aliran kepercayaan kan. Mengapa ini penting? Kita data, ini nanti kita mau cek dia itu udah perkawinan enggak secara agama. Kalau enggak bisa perkawinan secara agama, dulu saya katakan coba kita inisiasi kawinkan adat saja supaya enggak sumbang mata kan. Udah kumpul serumah ya. Nah, ini salah satu terobosan kita lah untuk kependudukan. Misalnya dia mohon maaf kalau di Katolik kan dia enggak bisa lagi kawin lebih itu ya. Tapi kita lihat dia udah puluhan tahun hidup bersama, tapi tidak kita. Nah ini maksud saya, untuk kita ini kita data dulu, nanti di tahun 2025 barulah kita inisiasi mereka untuk kawin adat. Kasihan juga ya, udah kakek nenek atau apa, lalu
perkawinannya tidak jelas begitu. Jadi total itu biaya untuk kependudukan itu 16.800.000 seperti itulah. Oh, tidak salah ya. Ya. Kemudian total semuanya 300.800.000 rupiah. Jadi itu yang dari kependidikan, keagamaan dan kependudukan. Selanjutnya Pak, silakan dari Pak War. Baik, Mau diambil kan datanya? Waktunya. Kami dari pendidikan dan Ada flash disk. pelatihan. Kirim ke Ada dua yang kami kirim WA pribadi. Iya. rancang. Yang pertama Pribadi